Tapi kalau di kedai kopi ini nggak akan ditanyain. Orang masuk tiba-tiba. Halo teman buku semuanya, balik lagi di channel teman buku dan masih bareng aku Irma. Dan kali ini review terakhir aku pakai outfit ini. Aku tuh kalau sekali bikin video langsung banyak memang karena yaitu keterbatasan waktu aku untuk ngambil waktu yang tepat untuk bikin video, karena biasanya kalau anak udah pulang itu pasti berisik, belum lagi kucing ngegangguin dan lain-lain. Nah kali ini aku mau nge-review buku novel ini, Pembaca Bintang di Kedai Kopi Bulan Purnama. Ini ada kucing-kucingnya juga, kalian bisa lihat di covernya kucingnya, di sini juga ada. Dan pertama kali aku lihat buku ini kayaknya menarik gitu untuk aku baca, apalagi setelah baca buku Jika Kucing Lenyap dari Dunia. Nah buku ini tebalnya itu kurang lebih 278 halaman dan diterjemahkan juga diterbitkan oleh penerbit Baca. Nih di sini kalau penerbit Baca pasti di sini ada tulisan Baca. Nah, setiap eksemplar bukunya ini dengan tanda postcard. Jadi sebenarnya tanda postcardnya tuh nggak di cover, adanya di luar kertas wrapping. Itu di dalamnya akan dapat postcard dengan ilustrasi menu-menu yang disajikan oleh kedai kopi Bulan Purnama kayak ini. Jadi menu-menunya belum aku copotin sengaja. Nih. Tuh, lucu-lucu kan ya? Kurang deket nggak sih? Nah. Postcardnya lumayan lah ya, berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4 kali 2, 8. Ada 8, ilustrasinya juga lucu-lucu, bisa banget buat dijadiin koleksi. Kebetulan udah ada berapa koleksi ya aku postcard ya. Kalau nggak salah dari Laut Bercerita 1, dari ini 1, yang lainnya belum ada. Apa aku lupa gitu. Oke lah, kita langsung masuk aja ke sinopsis dari buku Pembaca Bintang di Kedai Kopi Bulan Purnama. Novel ini mengisahkan tentang sebuah kafe bernama Kedai Kopi Bulan Purnama yang memiliki pembaca bintang di dalamnya, yaitu seekor kucing yang disebut dengan Master. Salah satu keunikan dari kedai kopi ini adalah para pegawainya dan juga pemiliknya. Semuanya itu kucing yang bisa berbicara dengan berbagai jenis dan ukuran. Sang Master merupakan pemilik kedai kopi ini, serta kucing yang paling besar, kira-kira mungkin besarnya itu sebesar orang dewasa, dengan tinggi 2 meter, tapi udah jelas lah namanya kucing kan ada badannya tuh bulat, belum lagi berbulu, jadi kalau disandingkan dengan orang dewasa ya gedean kucing. Tapi orang-orang kalau ngelihat si Master ini, yang ngelihatnya tuh kayak orang tapi pakai kostum kucing, jadi bisa dibayangin gak ya setinggi apa dan sebesar apa gitu. Kedai kopi Bulan Purnama ini gak punya lokasi tertentu. Kadang dia muncul di jalan pertokoan, kadang di stasiun, kadang di bantaran sungai. Dan kedai ini memang berpindah-pindah, muncul di mana aja sesuka hatinya si pemiliknya. Dan di kedai ini para tamu nggak akan ditanyain pesanan. Normalnya namanya orang ke kedai kopi pasti akan ditanyain, mau pesan apa mbak, mau pesan apa mas, ya kan? Tapi kalau di kedai kopi ini nggak akan ditanyain. Orang masuk tiba-tiba diajak ngobrol sama kucing, terus dateng aja si pesanannya. Novel yang memiliki kisah mengharukan dari pencarian jati diri dan solusi atas masalah yang sedang dihadapi. Sang Master, yaitu pembaca bintang, memberikan sajian istimewa dan bimbingan kepada setiap tamu yang datang. Kisah-kisah yang bisa menghangatkan setiap pembacanya. Mulai dari kisah Bu Guru dan penulis skenario kondang bernama Serikawa Mizuki, sampai ke anak-anak muda bernama Akari, Satsuki, Megumi, dan Mizumoto, yang gak disangka
Takdir mereka punya benang merah tersendiri, seperti saling menyambung satu sama lain. Nah, jadi itu dia sinopsisnya, cukup panjang. Sebenarnya sinopsisnya aku ambil juga dari sini. Beberapa. Tapi di update lah gitu intinya. Kita masuk nih ke review pembaca bintang di kedai kopi bulan purnama. Tapi disclaimer dulu, sebelum aku membaca buku ini kan aku baca buku judulnya Jika Kucing Lenyap dari Dunia, dan penilaian aku terhadap buku itu tuh bener-bener sangat tinggi gitu. Bahkan kalau bisa antara 5/5 aku bakalan kasih 6. Jadi imbasnya adalah ketika aku baca ini tuh ekspektasinya tinggi banget. Tapi aku akan berusaha memberikan review yang objektif lah ya, sesuai dengan bukunya. Nah, buku pembaca bintang di kedai kopi bulan purnama ini menyoroti ilmu astrologi barat dengan pakarnya bernama Miyazaki Eriko. Tapi aku sendiri hanya tahu ilmu astrologi ini sebatas perbintangan dari bulan kelahiran aja. Kayak Capricorn, Aquarius, Pisces, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio. Jadi nyanyi Sagittarius. Ya, itulah sebatas itu ya. Nah, jadi sebenarnya agak mikir juga nih saat baca buku ini, dan lebihnya sih ke gak relate aja gitu, karena teori seperti ini tuh termasuk teori yang baru. Tapi penulis mengatakan bahwa ilmu perbintangan ini bisa banget diterapkan dalam kehidupan sehari-hari jika saja kita mau memperdalamnya. Jadi di highlight ya, jika saja kita mau memperdalamnya. Dan jika dilihat dari penjelasan penulis di sini, ilmu perbintangan ini memang cukup menarik. Seperti halnya umur manusia itu bisa dikategorikan berdasarkan planet katanya. Kurang lebih isinya begini, bulan merujuk dari kelahiran sampai usia 7 tahun. Di sini, di masa bulan adalah masa manusia menumbuhkan indera, perasaan, dan hati. Lanjut nih, setelah 7 tahun itu ada masa Merkurius. Di masa Merkurius ini usianya 8 sampai 15 tahun, di mana manusia itu mengenal masyarakat, yaitu sekolah. Ya kan, basisnya masih di sekolah. Terus lanjut ke masa Venus. Kalau Venus ini merujuk dari usia 16 hingga 25 tahun. Di sini manusia itu mulai mengenal yang namanya cinta, menghias diri, dan menemukan kenikmatan. Nggak tahu nih kenikmatan apaan ya. Tapi ya bisa juga kan termasuk hobi, hiburan, dan juga percintaan gitu. Jangan netting dulu. Dah, selanjutnya masuk ke fase matahari nih. Merujuk dari usia 26 sampai 35 tahun. Di sini manusia tuh mulai bisa berjalan dengan kakinya sendiri. Bener sih. Oke, lanjut ya ke fase Mars. Nah, kalau fase Mars ini merujuk dari usia 36 hingga 45 tahun. Di sini manusia mulai memanfaatkan kemampuannya setelah melalui proses pembelajaran. Jadi di umur 36 sampai 45 manusia ini mulai memanfaatkan kemampuannya yang udah dia dapat 35 tahun ke belakang dan diaplikasikanlah di umur yang segitu. Lalu lanjutannya lagi ada Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus yang berakhir dengan kematian gitu. Nggak ada pembahasan lanjutannya sih memang. Penjelasannya secara keseluruhan, semua itu harus dihadapi bertahap nih oleh setiap manusia, kata sang master. Kalau enggak, nanti akan ada semacam ujian lanjutan di pertengahan untuk mematangkan diri. Itulah yang dihadapi para karakter di sini dan yang dicoba dibantu oleh para kucing, terutama si sang master. Nah, untuk eksekusi ceritanya sendiri mengenai perbintangan ini, seperti yang udah aku bilang di awal, aku kurang paham. Jadi di sini tuh kan ada ceritanya kayak tamunya dateng, ya kan, terus tiba-tiba ngobrol. Terus si kucingnya ini minta ditempelin lah kayak sebuah jam atau kompas gitu di jidatnya. Tek! Terus dibuka, muncul si perbintangannya ini yang aku nggak ngerti. Itu nanti ada host-hostnya sendiri. Dan nanti tuh kita lagi ada di fase yang mana, misalnya
bulannya Venus tuh ada di fase kehidupan, di fase rumah tangga atau enggak di fase karir. Nah itu yang nggak ngerti. Maksud aku tuh gimana sih cara pengaplikasiannya ke dunia nyata, itu yang bikin aku nggak mudeng gitu, nggak ngerti, paham, ngerti gitu ya. Di situ jadinya tuh ya aku kurang menikmatinya dan benar-benar nggak relate. Kalau si teorinya sendiri yang si Mars tadi, matahari Venus Mars Merkurius itu aku paham gitu, dan memang adalah yang relate-nya gitu. Tapi kalau yang ini enggak. Tapi untungnya ada beberapa hal yang aku suka dari buku ini. Yang pertama, ilmu baru soal perbintangan. Yang kedua, jenis makanan beserta ilustrasi yang bikin ngiler. Yang ketiga, cerita akhir yang menghangatkan jiwa. Awalnya aku mau DNF alias nggak aku lanjutin si bukunya. Tapi karena memang pada dasarnya aku sebagai pembaca tuh kalau belum puas gitu kalau nggak menemukan cerita yang asik sampai akhir. Jadi pasti dibaca sampai akhir. Karena mau bagaimanapun kan namanya buku yang seperti ini, apalagi udah diterjemahkan, itu pasti melalui proses editor yang sangat rumit dan sangat ketat gitu kan. Jadi nggak mungkin lah kalau nggak ada cerita yang menarik gitu, walaupun nanti adanya di akhir. Dan ya nggak mengecewakan lah, cerita di akhir bener-bener bikin jiwa aku tuh kayak gini ternyata, oh my god, kayak gitu, bener-bener anget banget ya. Nah kita masuk ke poin kesimpulan. Nah poin yang terakhir nih, buku ini aku kasih rate 4 dari 5 bintang. Kalau aja nih aku bisa memahami lebih jauh soal penjelasan perbintangan dan bisa menerapkannya di dunia nyata, mungkin aku akan kasih nilai sempurna seperti buku Jika Kucing Lenyap dari Dunia. Tapi karena aku nggak paham, jadi saat masuk ke pembacaan bintang, aku kurang meresapi kata-katanya. Jadi kayak ya udah aja aku lewatin bagian itunya doang sih, aku lewatin. But overall buku ini punya kisah yang hangat, mengingatkan kita bahwa setiap ada masalah pasti ada solusi. Seberat-beratnya masalah itu pasti kalau kita berniat untuk nyari solusinya itu pasti ada. Dan selama kita bisa berbuat baik, maka berbuat baiklah, karena hukum tabur tuai itu berlaku di dunia ini, masih sangat-sangat berlaku. Kita nggak akan pernah tahu akan ada kebaikan apa ke depannya yang bisa membantu hidup kita nanti. Jadi sekian dulu reviewnya kali ini. Thank you banget yang udah nontonin. Mudah-mudahan nggak bosen ya nonton aku. Walaupun upnya kadang seminggu sekali, kadang seminggu 2 kali gitu, kadang nggak update. Ya kayak gitu aja lah. Thank you banget yang udah nontonin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. By the way, ada yang kangen nggak aku baca novel horor? Kebetulan udah lama nggak baca novel horor. Jadi kemarin itu bocoran sedikit, aku beli novel barunya Simple Man yang Omah 43. Kayaknya bakalan aku masukin ke review di bulan Januari ya. Oke, kalau gitu bye-bye.